Rabu pagi, 1 Oktober 2025. Mentari perlahan naik di ufuk timur, menyinari kota Tangerang yang mulai berdenyut dengan kehidupan. Di hari yang istimewa ini, suasana terasa berbeda. Ada harapan baru yang mengalir di udara, seolah-olah seluruh kota tengah menanti sebuah peristiwa penting yang akan mengubah sejarah. Udara di kota Tangerang terasa berbeda, dipenuhi energi kebangsaan yang kuat di aula kantor MUI. Orang-orang dari berbagai penjuru mulai berdatangan, membawa semangat persatuan dan kebersamaan. Di halaman, bendera merah putih berkibar gagah, menjadi saksi bisu dari sebuah momen yang syarat makna. Hari ini, Hari Kesaktian Pancasila, menjadi momen refleksi dan sejarah baru. Kembalinya anak-anak bangsa ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di tengah upacara yang khidmat, gema lagu kebangsaan menggema, mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi negeri ini. 58 jiwa yang pernah menempuh jalan berbeda, kini memilih pulang, menandai babak baru di bawah langit Indonesia. Mereka datang dengan langkah mantap, membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan tekad untuk kembali menjadi bagian dari keluarga besar bangsa. Suasana sakral, penuh harapan dan kelegaan, menyelimuti aula. Air mata haru dan senyum kelegaan berbaur, menciptakan energi positif yang menular ke seluruh ruangan. Setiap tatapan mata menyimpan cerita panjang tentang perjuangan, penyesalan, dan keinginan untuk memulai lembaran baru. Tokoh agama, pejabat, aparat hadir menegaskan bahwa negara selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa Indonesia adalah rumah yang penuh kasih, tempat setiap anak bangsa diterima tanpa syarat. Ini bukan sekadar seremoni, tapi bukti nyata Pancasila sebagai kekuatan pemersatu. Di tengah perbedaan, Pancasila menjadi jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran, mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Perbedaan ideologi yang pernah memecah belah kini disembuhkan dengan dialog dan cinta tanah air. Proses rekonsiliasi ini bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tapi juga membangun masa depan bersama, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Kisah mereka adalah cerminan perjalanan bangsa, terus belajar, berproses, dan menjaga keutuhan. Setiap langkah yang diambil hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih damai dan bersatu. Kepulangan mereka adalah kemenangan bersama, menegaskan bahwa NKRI selalu menjadi rumah untuk pulang. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali, dan bahwa pintu persatuan selalu terbuka lebar. Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa di tengah tantangan zaman. Nilai-nilainya menuntun kita untuk tetap teguh, saling menghormati, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Mereka yang pernah ragu, kini menjadi bukti kesaktian Pancasila. Dengan semangat baru, mereka siap berkontribusi untuk negeri, membuktikan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Inilah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Rumah kita selalu terbuka. Di bawah naungan Pancasila, kita melangkah bersama, menjaga persatuan, dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Siapa mereka? 58 warga Tangerang dan sekitarnya pernah terjerat jaringan NII faksi Muhammad Yusuf Thohiri. Mereka mencari kehidupan yang lebih taat, namun tersesat dalam ajaran yang memisahkan dari NKRI. Pencarian spiritual membawa mereka ke persimpangan salah, terisolasi dari keluarga dan masyarakat. Janji kehidupan damai tak terwujud, justru menimbulkan keterasingan dan keraguan. Perlahan, mereka sadar mencintai agama tak berarti membenci negara. Keputusan kembali ke NKRI adalah puncak pergulatan batin panjang. Kini mereka ingin hidup normal, membesarkan anak dalam damai, dan berkontribusi positif. Wajah mereka bukan pemberontak, tapi pencari kebenaran yang akhirnya pulang ke Indonesia. Puncak acara yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Suasana ruangan dipenuhi ketegangan dan harapan, setiap mata tertuju ke depan, menanti momen yang akan mengubah hidup banyak orang di dalamnya. Ustadz Mukhlis berdiri tegak di hadapan peserta, memimpin ikrar bersejarah yang akan menjadi penanda perubahan besar. Ia menjadi simbol keberanian untuk mengambil langkah baru, meninggalkan masa lalu yang kelam. Dengan suara mantap dan penuh keyakinan, ia membacakan deklarasi, melepaskan bayat dan ajaran II, menegaskan kembali kesetiaan pada NKRI. Setiap kata yang terucap terasa berat, namun juga membebaskan, menandai awal perjalanan baru. Satu persatu, poin ikrar diucapkan lantang oleh para peserta.
Suara mereka menggema, menandai pemutusan total dari masa lalu yang penuh keraguan dan perpecahan. Setiap kalimat adalah langkah menuju persatuan. Suara mereka bersatu, menciptakan kor penuh keyakinan dan semangat. Tidak ada lagi keraguan, hanya tekad untuk menjadi bagian dari bangsa yang utuh. Kami berikrar setia kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kalimat ini diucapkan dengan penuh penghayatan, menjadi janji yang mengikat hati dan jiwa mereka. Sekat ideologis yang selama ini memisahkan mereka perlahan runtuh. Kini mereka kembali menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, saling merangkul dalam semangat persatuan dan kebersamaan. Emosi mengalir deras. Air mata kelegaan dan kebahagiaan tak terbendung, membasahi pipi mereka yang akhirnya bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ikrar ini bukan sekadar formalitas, melainkan janji suci kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Sebuah komitmen untuk memperbaiki diri dan berkontribusi bagi negeri. Dengan hati yang lebih ringan, mereka siap menapaki hidup baru sebagai warga negara yang baik, berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Beban lama yang selama ini menghantui akhirnya terangkat. Harapan baru tumbuh, memberi semangat untuk melangkah ke depan. Kini mereka berkomitmen membangun bangsa, bukan lagi merongrongnya. Sebuah babak baru dimulai, penuh harapan dan tekad untuk Indonesia yang lebih baik. Setelah ikrar, prosesi simbolis dimulai. Satu persatu, mereka mendatangani surat pernyataan resmi, bukti komitmen tertulis. Tanda tangan itu menandai akhir perjalanan lama, awal kehidupan baru. Pejabat dan tokoh masyarakat menyaksikan dengan haru dan apresiasi. Penandatanganan ini adalah jembatan reintegrasi ke masyarakat. Momen puncak, mereka mencium bendera merah putih, simbol cinta dan penyesalan atas masa lalu. Gestur sederhana, makna mendalam, penebusan dan penghormatan pada tanah air. Kini mereka merengkuh merah putih dengan jiwa yang utuh. Prosesi ini menegaskan hati dan jiwa mereka telah kembali ke Ibu Pertiwi, siap mengabdi dan menjaga kehormatan bangsa. Kehadiran Densus 88 hari itu sangat berarti. Brigjen Pol Sentot Prasetyo hadir, menegaskan dukungan penuh institusi. Negara menyambut niat tulus para ex-anggota NII, bukan untuk menghukum, tapi merangkul. Kombes Dhani Arifianto menyampaikan, ini bukan akhir, tapi awal baru dalam bingkai NKRI. Negara siap mendampingi proses reintegrasi mereka. Densus 88 menunjukkan wajah humanis, membina dan memulihkan, bukan sekadar menindak. Pesan ini menghapus stigma dan membuka pintu pertobatan bagi yang lain. Kemenangan pendekatan kemanusiaan atas ideologi kebencian. Pemerintah Kota Tangerang hadir, menunjukkan komitmen penuh merangkul warganya. Wali Kota menegaskan para peserta tak akan berjalan sendiri. Program pendampingan dan reintegrasi sosial disiapkan, menghapus stigma di masyarakat. Pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi, pelatihan, akses modal, dan wirausaha. Tujuannya kemandirian ekonomi, hidup layak, dan masa depan cerah. Tangan terbuka pemerintah adalah wujud nyata nilai Pancasila. Negara hadir bukan hanya dalam retorika, tapi aksi nyata. Kesempatan kedua diberikan bagi mereka yang ingin berubah. Sesi tausiah kebangsaan dari Asep Muhargono, mantan aktivis NII, menjadi pencerahan. Ia menegaskan Pancasila dan Islam tidak bertentangan. Nilai-nilai Pancasila selaras dengan ajaran inti Islam. Para pendiri bangsa, banyak ulama, merumuskan Pancasila sebagai titik temu seluruh anak bangsa. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, tegas Asep, mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Menjadi Muslim taat justru mendorong cinta dan membangun negara. Narasi ini membantah doktrin radikal yang memisahkan agama dan nasionalisme. Tausiah Asep memberi kekuatan spiritual bagi peserta untuk yakin pada jalan baru. Setelah prosesi, suasana hening. Wakil Ketua MUI memimpin doa bersama. Doa dipanjatkan untuk kekuatan dan keistiqamahan para peserta, serta persatuan bangsa. Kehadiran ulama memberi legitimasi keagamaan atas langkah mereka. Ketua MUI berpesan terus belajar agama dari sumber yang moderat. MUI siap membimbing dan melindungi mereka yang ingin kembali ke ajaran Islam rahmatan lil alamin. Doa bersama menjadi penutup penuh makna, melambangkan harapan kolektif. Setelah semua ikhtiar, persatuan dan kedamaian bangsa adalah anugerah Tuhan. Momen ini menyatukan hati semua yang hadir dalam satu harapan Indonesia yang bersatu dan damai. Peristiwa di Aula MUI Tangerang bukanlah sebuah akhir dari perjalanan,
melainkan sebuah babak baru yang menandai awal kisah kebangsaan yang lebih besar dan bermakna. Ini adalah prolog dari perjalanan panjang menuju persatuan dan harapan baru bagi bangsa Indonesia, di mana setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Kembalinya 58 jiwa ke pangkuan Ibu Pertiwi adalah pesan kuat bagi kita semua, bahwa tak pernah ada kata terlambat untuk pulang dan memulai kembali. Setiap langkah pulang adalah bukti bahwa pintu maaf dan kesempatan kedua selalu terbuka lebar di Indonesia, bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Di negeri ini, pintu maaf dan kesempatan kedua bukan sekadar kata-kata, melainkan nyata dalam tindakan dan penerimaan masyarakat. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang yang masih terperangkap dalam ideologi gelap. Pemberantasan radikalisme harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis, penuh dialog, empati, dan jaminan masa depan yang lebih baik, agar mereka yang kembali bisa tumbuh dan berkontribusi. Sinergi antara Densus 88, pemerintah kota, MUI, dan para pegiat seperti Asep menjadi cetak biru nasional yang patut dicontoh. Tugas kita bersama adalah menerima mereka tanpa stigma, tanpa prasangka, dan memberikan ruang untuk tumbuh bersama di tengah masyarakat. Mari kita ciptakan ruang sosial yang ramah, inklusif, dan penuh dukungan, agar setiap individu merasa diterima dan dihargai. Membangun bangsa adalah kerja kolektif yang membutuhkan peran semua pihak. Mereka yang kembali kini adalah aset, bukan lagi ancaman. Jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di antara kita semua. Semoga kisah dari Tangerang ini mampu menginspirasi gelombang kesadaran nasional yang lebih luas, menumbuhkan semangat persatuan di seluruh penjuru negeri. Bersama, kita membangun Indonesia yang lebih kuat, bersatu, dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.